Yo, what's up guys? Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Mimin mau lanjutin sequel dari film Ghostbuster yang sudah pernah Mimin ceritain. Yang belum nonton silahkan cek link di deskripsi video ini ya. Kalau sudah, Mimin gak mau banyak omong di awal. Mending kita langsung let's go aja ke filmnya. Film diawali di mana pada suatu malam di Summerville terlihat sebuah mobil melaju kencang. Tampaknya pengemudi mobil sedang dikejar oleh sosok yang tak kasat mata. Ia adalah Egon Spengler, seorang Ghostbuster. Egon kemudian tiba di rumahnya dan menyiapkan peralatan hingga akhirnya berhasil menangkap sosok tersebut ke dalam sebuah alat lalu menyimpannya dalam sebuah lubang. Saat Egon sedang duduk di sofa, tiba-tiba kepulan asap perlahan memasuki rumah dan membunuhnya. Dan film Ghostbusters Afterlife pun dimulai. Scene berpindah pada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu bernama Kelly dan dua anak remajanya Trevor dan Poppy yang senang bereksperimen sains. Mereka sering menunggak pembayaran sewa rumah, sehingga sang pemilik memberi surat pengusiran agar mereka segera pindah. Kelly terpaksa membawa dua anaknya ke Summerville untuk menempati rumah peninggalan kakek mereka. The sun became as black as cloth. Hey, maybe it's a good thing you never met your dad. You didn't tell us we inherited a murder house. Rupanya Kelly adalah anak Egon. Baru saja sampai, rumah tersebut tiba-tiba mengalami gempa. Untungnya hanya sebentar. Perhatian Poppy tiba-tiba teralihkan pada sebuah alat di bawah sofa yang merupakan pendeteksi sinyal hantu milik kakeknya. Ia mengutak-atik alat itu bersama Trevor. Sesaat kemudian, seorang wanita datang menyapa. Ia adalah Jenny Melnitz, teman dekat almarhum Egon. Bukannya meninggalkan harta warisan, Egon malah meninggalkan banyak hutang. Scene berpindah pada malam harinya di mana Kelly dan dua anaknya pergi membeli makan malam. Di sana Trevor tampak tertarik dengan seorang pelayan bernama Lucky. Ia menawarkan diri untuk bekerja di sana agar bisa mendekati Lucky meski sempat diejek para pemuda di sana. Sesampainya di rumah, Poppy yang sedang baca dikejutkan dengan papan catur yang tiba-tiba terjatuh. Ia merapikannya lalu tidur. Sementara Trevor yang menjelajah gudang kehabisan baterai senter. Scene berpindah ke kamar Poppy. Saat bangun tidur, Poppy terkejut melihat bidak catur yang ia rapikan tadi malam berubah posisi. Seperti ada yang mengajaknya bermain. Poppy melangkahkan kudanya. Sesaat kemudian, Kelly memanggil Trevor dan Poppy untuk diantarkan. Kelly dan dua anaknya memulai hari baru mereka di Summerville. Poppy belajar di sekolah baru dengan uring-uringan. Kelasnya diajar oleh Pak Guru bernama Groberson dan teman pertamanya di kelas adalah seorang anak yang menjuluki dirinya Podcast. Kelly membeli peralatan untuk memperbaiki kondisi rumah ayahnya. Di sana pemilik toko memberitahukan bahwa ayahnya Egon cukup dikenal dengan sebutan petani tanah karena terus-menerus membajak tanah tanpa menanam apapun. Sementara Trevor memulai hari pertamanya bekerja dengan kabar Lucky sudah punya pacar. Sepulang sekolah, Poppy diajak Podcast mampir ke sebuah lokasi bekas tambang yang sudah tutup sejak tahun 40-an. Kabarnya para pekerja mulai melompat jatuh ke lubang tambang hingga tewas dan disebut sebagai kutukan Sandorian. Setelah puas melihat-lihat, Podcast menemani Poppy pulang. Ia tidak percaya Poppy adalah cucu si petani tanah. Podcast yang sedang hobi membuat konten langsung merekamnya. Scene berpindah di mana Poppy masuk ke kamar dan membersihkan diri. Ia terkejut lagi melihat bidak catur kembali berubah posisi. Saat Poppy memainkannya, salah satu bidak terlempar sendiri dan alat deteksi hantu tiba-tiba menyala. Poppy mengambil alat itu lalu berjalan mengikuti kemana sinyal itu menguat hingga mendekati sofa. Mendadak seperti ada yang mendorong Poppy ke sofa dan memutarnya.
Melihat Kelly sedang tidur dalam keadaan mabuk, Bobby memberanikan diri membongkar lantai yang berada tepat di bawah kakinya dan menemukan alat perangkap hantu milik kakeknya. Keesokan harinya saat di sekolah, Bobby menunjukkan alat yang ia temukan tadi malam pada podcast. Awalnya, ia tidak tahu apa fungsi alat tersebut sampai Pak Groberson memberitahu mereka. Saat Pak Groberson memegang alat itu, ia sangat terkejut dan tiba-tiba ada sedikit asap berwarna coklat, namun asap itu kembali masuk ke dalam alat. Karena penasaran, Bobby, podcast, dan Pak Groberson menguji alat itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi saat Pak Groberson mengetuk alat itu, sosok hantu raksasa muncul. Sosok yang mengejar dan membunuh kakek Bobby. Hantu itu kabur menuju lokasi tambang. Melihat hal ini, podcast memberitahu Bobby bahwa Bobby adalah cucu dari seorang Ghostbuster. Bobby kemudian mengajak podcast dan Pak Groberson ke rumah kakeknya. Pak Groberson memberitahu Kelly bahwa rumah yang sekarang mereka tempati berhantu. Tapi Kelly menganggapnya sebagai candaan. Bobby dan podcast tercengang melihat Pak Groberson yang berusaha mendekati Kelly. Ia malah berkeliling rumah bersama Kelly dan melupakan murid-muridnya itu. Bobby pun mengajak podcast membaca buku di kamarnya. Podcast menemukan informasi tentang sosok yang tadi mereka lihat. Sosok itu dipercaya orang Sumeria sebagai penjaga gerbang dan penguasa kunci yang melindungi pemimpin roh orang mati, yaitu dewa kejahatan Gozer. Sosok penjaga itu dapat membangkitkan Gozer kembali. Di sisi lain, Trevor dan rekan-rekan kerjanya sedang jalan-jalan ke gunung menghabiskan sore bersama. Saat Trevor asik mengobrol dengan Lucky, mereka dikejutkan dengan munculnya kepulan asap gelap yang menyebut nama Gozer dan tiba-tiba sosok itu pergi begitu saja. Sementara itu, Pak Groberson tidak henti-hentinya kagum dengan barang-barang antik peninggalan Egan. Kelly mempersilakan menyimpan apa yang ia mau. Mereka tidak menyadari Bobby terjun ke ruang bawah tanah bersama alat mendeteksi sinyal hantu. Di sana, Bobby menemukan beberapa benda yang asing baginya, termasuk seragam Ghostbuster. Tetapi tampaknya hantu di ruang bawah tanah adalah hantu yang baik. Bobby yang sangat tertarik dengan sains langsung mengutak-atik benda-benda di sana. Ia semakin tertarik dengan profesi Ghostbuster. Keesokan harinya, Bobby bersama podcast mencoba peralatan Ghostbuster yang sudah diperbaiki Bobby dan mereka berhasil. Namun setelahnya, mereka mendengar suara-suara aneh. Bobby langsung mengajak podcast mencari sumber suara, hingga akhirnya mereka menemukan sosok hantu gendut bernama Mancher yang sedang melahap besi. Podcast meniup fluid pengusir hantu yang ia dapatkan dari rumah Bobby. Tapi bukannya pergi, Mancher malah menyerang mereka. Bobby menembak hantu itu hingga akhirnya ia pergi. Di sisi lain, Trevor mencoba menyalakan mobil Ghostbuster usang peninggalan Egan, lalu mencoba mengendarainya. Ia bertemu dengan Bobby dan podcast. Sementara itu, Kelly sedang menikmati kencan pertamanya dengan Pak Groberson. Sesaat kemudian terdengar pemberitahuan di radio mobil bahwa Mancher menggigit truk Steve Litcher. Bobby bersama Trevor dan podcast berkeliling mencarinya. Terlihat Mancher sedang asik memakan besi di pinggir jalan. Sadar dirinya sedang diperhatikan, Mancher langsung kabur dan sempat melintasi Kelly dan Pak Groberson. Bobby pun terus menembaki Mancher sementara podcast mengendalikan alat perangkap hantu. Saat hampir berhasil menangkap Mancher, Trevor dikejutkan dengan mobil yang datang dari arah berlawanan dan ia membanting setir hingga Bobby tidak bisa mengendalikan arah tembakannya. Kejar-kejaran belum berhenti. Bobby terus membidik sampai Mancher tertangkap dan berhasil dikurung dalam perangkap hantu. Di perjalanan pulang, 3 anak ini dicegat polisi dan akhirnya diamankan sementara karena Trevor tidak memiliki lisensi mengemudi.
Trevor menceritakan kejadian aneh di gunung yang ia alami saat bersantai dengan rekan-rekan kerjanya. Bobby kemudian meminta izin pada polisi untuk menggunakan telepon. Ia mencoba menghubungi salah satu anggota Ghostbuster yang sudah pensiun, yaitu Ray Stantz. Ray belum tahu Egan sudah meninggal. Mereka sudah tidak saling kontak sejak lama. Ghostbuster awalnya sangat terkenal, tapi lambat laun reputasi mereka menurun karena sudah tidak banyak lagi hantu berkeliaran sehingga para anggota Ghostbuster mundur satu persatu. Ray masih menyimpan kesal pada Egan karena Egan membawa kabur semua peralatan Ghostbuster. Ray menyarankan pada Bobby untuk tidak mengejar hantu. Bobby lalu berkata bahwa ia adalah cucu Egan. Namun polisi datang mematikan telepon karena waktunya sudah habis. Beberapa saat kemudian, Kelly datang menjemput bersama Pak Groberson. Kelly sangat marah saat polisi memberitahu kesalahan anak-anaknya bukan hanya mengemudi tanpa SIM, tetapi juga menghancurkan sebagian bangunan kota dengan alat yang mereka bawa, sehingga peralatan tersebut disita. Bobby mengingatkan bahwa akan ada lebih banyak hantu lain, tapi para polisi menganggapnya lelucon, persis seperti kakeknya. Bobby sempat berontak, tapi Kelly menggertaknya. Bobby pun terpaksa pulang. Sesampainya di rumah, Bobby berdebat dengan Kelly. Ia sangat kesal mendengar setiap orang selalu menganggap kakeknya gila dan Kelly membenarkan karena seumur hidupnya Egan tidak pernah peduli dengan keluarga, malah mengasingkan diri ke kota kecil. Di sisi lain, terlihat Pak Groberson sedang mampir di sebuah supermarket untuk berbelanja. Ia menemukan hantu marshmallow yang terlihat lucu namun suka membuat kekacauan. Oh God. Pak Groberson bergegas pergi dan ia kembali dikejutkan dengan sosok aneh mengerikan bernama Zul yang segera mengejarnya. Scene berpindah ke gunung di mana Bobby, Trevor, dan Podcast dan juga Lucky melakukan penyelidikan lebih jauh. Di sana mereka menemukan patung besar, ornamen-ornamen kuno, dan juga jasad Ivo Sandor yang sudah berada di sana selama 75 tahun dengan tubuh yang masih utuh. Di sana juga terdapat deret angka yang menurut Bobby meramalkan tahun dengan bencana yang besar, termasuk tahun sekarang 2021. Mereka kemudian mendengar suara gemuruh yang berasal dari sebuah lubang besar. Terlihat di sana banyak sekali roh yang meminta tolong. Saat roh-roh di dalam lubang mulai bergerak naik, tiba-tiba ada tembakan energi dari 4 sudut yang mengarah ke lubang tersebut. Jasad Ivo Sandor terbangun dan menoleh membuat Podcast ketakutan. Bobby hampir saja terhipnotis, tapi beruntung Trevor segera menariknya. Bobby tersadar bahwa selama ini Egan yang membangun tempat itu dan peralatan yang ada di sana untuk mencegah roh-roh itu kembali bangkit walaupun harus mengorbankan kehidupannya sendiri. Sementara itu di rumah, Kelly masuk ke kamar Bobby dan menemukan alat pendeteksi hantu. Tanpa tahu apa-apa, Kelly mengikuti kemana arah sinyal alat tersebut membawanya hingga ke ruang bawah tanah. Di sana ia melihat banyak sekali kenangan masa kecilnya hingga beranjak dewasa yang ditulis oleh ayahnya Egan. Namun tiba-tiba hantu Zul menyergapnya. Sesampainya di rumah, Bobby melihat ibunya terduduk di sofa. Kelly sedang dirasuki oleh Zul yang menanyakan tentang penguasa kunci. Sesaat kemudian mulai terjadi gempa pada kota akibat Pak Groberson yang juga dirasuki Zul berusaha menjauhkan tembakan energi dari lubang. Roh-roh jahat segera berkeliaran. Kelly yang masih dirasuki Zul penjaga kabur dari rumah menuju gunung untuk bertemu dengan Pak Groberson yang dirasuki Zul penguasa kunci. Mereka harus bersama untuk membebaskan Gozer. Dengan petunjuk di halaman rumah, Bobby menyadari tanah yang diurus kakeknya bukan peternakan, tetapi jebakan untuk para hantu. Bobby, Trevor, Lucky, dan Podcast mengambil kostum Ghostbuster dan menyiapkan peralatan. Mereka harus memancing hantu Gozer menuju tanah peternakan agar bisa dikurung kembali. 4 anak ini kemudian menuju kantor polisi yang sudah sepi untuk mengambil kembali mobil dan peralatan Ghostbuster.
Lucky membawa mobil polisi dan berjaga di rumah Egan, sementara sisanya menggunakan mobil Ghostbuster menuju ke gunung yang kini tampak sangat mengerikan. Di sana, Kelly dan Pak Groberson berubah bentuk menjadi sosok Zul. Mereka berhasil membangkitkan Gozer dan membangunkan Ivo Shandor. Namun, Gozer membelah Ivo Shandor menjadi dua. Saat Gozer masih bersantai, Bobby muncul dengan lelucon yang garing untuk mengalihkan perhatiannya, sementara podcast mengendalikan perangkap. Hingga akhirnya, Zul berhasil dikeluarkan dari tubuh Kelly. Karena Gozer tidak akan bisa bertahan jika salah satu Zulnya hilang. Mereka segera membawa Kelly menuju rumah sambil dikejar oleh Zul penguasa kunci. Beruntung, Bobby bisa menyerangnya. Dengan apa yang baru saja ia lihat, Kelly akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sosok Gozer berhasil dipancing ke tanah peternakan. Lucky muncul dan menembaknya. Tapi untuk mengalahkan Gozer, mereka harus menembak dari 4 sudut. Sementara tembakan yang akan dipakai Trevor dan podcast mengalami masalah karena dirusak para hantu marshmallow. Gozer pun mengumpulkan kekuatannya untuk melawan. Ia melempar Lucky dan Zul penguasa kunci membebaskan Zul penjaga yang kemudian merasuki Lucky. Gozer kembali utuh. Saat akan membunuh Kelly, ia dikejutkan dengan kedatangan personil lama Ghostbuster yaitu Ray, Peter, dan juga Winston. Pertarungan kembali dimulai. Gozer masih dapat melawan balik hingga 3 kakek ini kehilangan tenaga. Bobby menyerang lagi, namun kali ini ia tidak sendirian. Roh kakeknya, Egan, membantunya bertahan. Begitu juga dengan Ray, Peter, dan Winston yang sudah mengumpulkan kembali tenaganya. Sementara podcast sibuk membasmi hantu marshmallow sampai senjatanya dan Trevor bisa kembali digunakan. Gozer mulai melemah dengan serangan yang intens. Kelly kemudian menginjak pedal untuk mengaktifkan semua jebakan di tanah peternakan hingga akhirnya semua roh yang berkeliaran termasuk Gozer berhasil dikurung di dalam perangkap. Ray, Peter, dan Winston meminta maaf pada Egan karena mereka sempat menjauh dan tidak menghubungi lagi. Egan hanya tersenyum. Semua orang selamat termasuk Lucky dan Pak Groberson. Trevor, Bobby, dan Kelly akhirnya bisa bertemu dengan Egan meski dalam wujud roh. Dengan penuh haru, Kelly memeluk Egan yang perlahan menghilang dengan tenang. Dan film Ghostbusters Afterlife pun selesai. Gimana guys film Ghostbusters kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film seru selanjutnya. Dan uang bisa dicari, ilmu bisa digali. Tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Dadah!